agar mendapatkan hidayah, agar kenal Allah, agar selamat kelak di akhirat. Akan tetapi ternyata kebaikan Nabi Muhammad tidak disambut oleh mereka dengan kebaikan. Akan tetapi ternyata malah dipukuli Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke kampung Taif, semua gang-gang ditutup, dijaga. Dan Nabi Muhammad di situ dikerumuni oleh anak-anak kecil. Dikerahkan oleh mereka anak-anak kecil membawa sandal batu untuk melempar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari terus Nabi Muhammad. Sampai menjelang siang Nabi Muhammad merasakan capek. Nabi Muhammad permisi. Wahai kampung Taif, kalau engkau, mohon jika engkau tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar. Izinkan aku untuk keluar. Kata mereka, tidak. Kau masuk tanpa izin. Kau harus mati di sini, wahai Muhammad. Diam Nabi Muhammad. Kemudian berizin lagi Nabi Muhammad, wahai masyarakat Taif, jika engkau memang tidak bisa menerimaku, maka izinkanlah aku untuk pulang, untuk kembali. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati mereka, sadar, kalau Muhammad terus di sini, benar-benar mati di sini, kita yang repot. Kita akan urusan dengan kabilahnya Muhammad. Terus gimana? Ya jangan sampai di sinilah, lepas aja lah. Tapi kurang ajar itu orangnya. Ya pokoknya kita lepas, tapi kita bikin kapok. Tidak boleh selamat ya. Oh ya boleh. Musyawarah mereka. Tiba-tiba tidak lama kemudian pemuda-pemuda Taif sudah pada keluar. Tiba-tiba pemuda ini tidak ke Nabi Muhammad, ke gang, pintu, masuk. Semuanya sudah pada ditutup, hanya satu jalan saja. Di situ sudah ada orang berberes baris, dua barisan. Baris dua barisan. Orang keker-keker. Kemudian pembesar Taif berkata, hei Muhammad, kalau kamu ingin pulang, pulang lewat sana. Semua jalan tidak ada. Nabi Muhammad melihat dua barisan ini sadar. Mereka tentu akan berbuat yang tidak baik kepadaku. Tapi aku pun tidak mungkin terus di sini. Mereka akan berbuat yang tidak baik kepadaku, tapi aku juga tidak mungkin di sini terus karena aku ditunggu di luar sana. Itu yang ada di hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertawakal, berjalan menuju ke pintu yang sudah dijaga oleh dua barisan itu. Dan ketahuilah, di saat Nabi Muhammad baru melewati orang yang paling depan, ketahuilah, orang yang gagah perkasa dengan tangan yang menggenggam tiba-tiba memukul Nabi Muhammad. Kenalah ke pelipis Nabi Muhammad yang kanan. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kiri. Dan ternyata di kiri sudah disambut oleh orang yang di kiri Nabi Muhammad dengan pukulan lebih keras lagi. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kanan. Dan di saat itu ada orang yang di belakang Nabi Muhammad mendorong dengan kerasnya. Sehingga Nabi Muhammad tersungkur, wajah suci beliau ke bumi. Dan diberdirikan lagi Nabi Muhammad. Dan dipukul dari kanan, dipukul dari kiri. Dan didorong Nabi Muhammad hingga terjatuh dengan wajah beliau ke bumi. Diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri. Dan begitu seterusnya Nabi Muhammad. Jatuh, bangun, dipukul. Jatuh, bangun, dipukul. Jatuh, bangun, dipukul Nabi Muhammad. Hingga keluar Nabi Muhammad dari barisan manusia-manusia itu. Dan saat itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat. Nabi Muhammad menoleh kiri ke kanan. Ingin mencari tempat lindung untuk beristirahat. Bayangkan dipukuli, dijatuhkan dan dipukuli. Alangkah sakitnya dirimu ya Rasulullah saat itu. Hanya ingin menyampaikan syahadat kepada kami ya Rasulullah. Kemudian terlihatlah pohon kurma yang rindang. Maka Nabi Muhammad mendekat ke pohon kurma itu, dalam riwayat pohon anggur. Sesampailah di tempat itu, Nabi Muhammad duduk di tempat itu. Kemudian wajah beliau menghadap ke kampung Taif.
Dan di saat Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif, air mata berlinang jatuh di pipi beliau. Dan Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jangan siksa mereka, ya Allah. Subhanallah. Sudah Nabi Muhammad disakiti masih seperti itu doa. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan berkata, ya Rasulullah, alang sungguh keterlaluan umatmu itu, ya Rasulullah. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, umatmu sangat keterlaluan. Jika engkau mau akan aku angkat gunung itu, akan aku jatuhkan di atas kepala mereka. Nabi Muhammad yang lemah lunglai itu mendengar omongan Jibril akan mengangkat gunung. Tiba-tiba berdiri dengan tegaknya, dengan tegarnya. Lalu berkata, Jibril, jangan lakukan itu. Aku masih berharap mereka berasyhadu an la ilaha illallah. Aku masih berharap mereka punya anak keturunan ahli iman. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai disebutkan dalam riwayat sehingga terlihatlah putih. Tangan Nabi Muhammad terbuka, ketek beliau yang bersih. Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat itu karena mereka belum tahu, ya Allah. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada umat ini. Tidak ingin umat ini tersiksa. Tidak ingin umat ini sengsara. Rela beliau dipukuli. Itu di masa hidup Nabi Muhammad, dan masih banyak cerita perjuangan Nabi Muhammad membela umat ini agar umat ini lolos dari neraka. Belum lagi di saat Nabi Muhammad hendak meninggalkan kehidupan dunia ini. Di saat hidup Nabi Muhammad perjuangannya hanya untuk kita. Dan di saat Nabi Muhammad hendak meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, beliau sakit dengan sakit yang sangat parah. Kalau Nabi Muhammad sakit, sungguh sakit yang luar biasa. Panas. Kalau ada dikompres, ditempelkan langsung kering. Begitu panasnya Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan sakit Nabi Muhammad lipat ganda daripada sakit kita. Nabi Muhammad sadar akan dekatnya ajal. Dan memang diberitahu oleh Allah. Dan di saat itu Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Ya Allah, ummati. Lihat, lagi-lagi kita yang dipikir, umatku ya Allah. Umatku ya Allah, umatku. Nabi Muhammad khawatir jika di saat ditinggal nanti umat beliau ini pada tersesat. Atau di mana tempatnya nanti. Mengadu kepada Allah, ya Allah, umatku ya Allah. Permohonan Nabi Muhammad ini langsung dikabul oleh Allah. Turunlah malaikat Jibril memberikan kabar gembira, ya Rasulullah, umatmu dalam keadaan aman. Dijawab oleh Rasulullah, aman bagaimana wahai Jibril? Aku akan menghadap kepada Allah. Aku aman bagaimana wahai Jibril? Mereka akan aku tinggalkan. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada jaminan dari Allah bahwa sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, langsung masuk surga. Semoga ini golongan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Berbahagia kalau kita menjadi golongan ini. Tetapi dengan ini semua Nabi Muhammad belum berbahagia. Justru saat itu terlintas kekhawatiran di dalam diri Nabi Muhammad. Lalu bertanya kepada Jibril, Jibril, sepertiga masuk surga, lalu yang lainnya di mana? Oh, Masya Allah, yang dipikir yang tertinggal. Yang dipikir sisanya di mana wahai Jibril? Seketika malaikat Jibril menjawab, sepertiga lagi ya Rasulullah, dia punya dosa, mereka punya dosa. Akan tetapi setelah itu diampuni oleh Allah, akhirnya juga masuk surga. Semoga ini golongan kita yang banyak dosa ini segera diampuni oleh Allah, masuk surga. Amin. Berbahagia kita kalau termasuk golongan ini. Akan tetapi Nabi Muhammad saat itu
Terasa berbeda sekali, bahkan sangat khawatir kalau kabar gembira hanya sampai di situ. Kemudian bertanya dengan suara yang lebih keras kepada Jibril, ya Jibril, sepertiga masuk surga, sepertiga lagi juga masuk surga. Lalu yang sepertiga lagi di mana, wahai Jibril? Masya Allah, masih ingat. Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, sepertiga lagi enggak karu-karuan dari umat. Banyak dosa ya, tingkah lakunya enggak benar. Akan tetapi ya Rasulullah, di hatinya masih ada cinta kepadamu. Di hatinya masih ada kecintaan kepadamu. Dan dia termasuk ahli la ilaha illallah, yang berasyhadu an la ilaha illallah. Karena di hatinya ada cinta kepadamu, itulah ya Rasulullah, akhirnya orang ini pun diangkat ke surga. Masya Allah. Jadi kalau umat Nabi Muhammad jaminannya apa? Surga. Oh, Masya Allah, nikmat. Umat Nabi Muhammad jaminan surga. Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Maka kalau namanya umat Nabi Muhammad tidak perlu dikhawatirkan, mereka adalah ahli surga. Akan tetapi yang kita khawatirkan adalah di saat nanti di padang mahsyar, kejadian yang luar biasa dahsyat dan sangat mengerikan. Di saat manusia bermacam-macam model, ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang berjalan dengan dadanya, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berenang di atas keringatnya, ada yang berenang di darah yang busuk. Bermacam-macam manusia di padang mahsyar. Saat itu, tiba-tiba saat itu ada rombongan manusia-manusia yang wajah-wajah mereka seperti cahaya, semakin dekat sehingga orang mahsyar semuanya mengenali bahwasanya rombongan itu adalah kaum pria yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat beliau. Dan kaum wanita dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan para wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas kepala manusia, berjalan meluncur ke surga di atas kepala manusia. Dan orang-orang yang di bawah saat itu pada menjerit dan menjerit memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Terdengar suara lebih lantang lagi, ya Rasulullah, tunggu kami. Nabi Muhammad tidak menoleh. Terdengar suara lagi lebih lantang, ya Rasulullah, tunggu kami adalah umatmu ya Rasulullah. Mendengar kalimat umatmu, Nabi Muhammad berhenti. Dan setelah Nabi Muhammad berhenti, menoleh kepada mereka, lalu Nabi Muhammad bertanya, mana umatku? Orang pada mengangkat tangan, kami ya Rasulullah, dan semua mengeluarkan hujahnya, ya Rasulullah, kami adalah satu umatmu yang hadir di pengajian sana, kami umatmu yang melakukan kebaikan ini, kami umatmu semua menunjukkan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Akan tetapi saat itu Nabi Muhammad melihat wajah mereka tanpa senyum dan dibarengi dengan gelengan kepala, dan Nabi Muhammad berkata, tidak, aku tidak mengenalmu saat ini karena kamu di dunia tidak mengenalku dengan hatimu. Setelah itu Nabi Muhammad berpaling dari mereka. Bersama rombongan-rombongan itu meluncur. Dan orang-orang yang tertinggal itu menjerit, menggigit tangan mereka, lalu dimakanlah tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi. Dimakan tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi. Dan begitu seterusnya hingga dimasukkan ke neraka jahanam. Itulah yang kita takutkan. Kalau memang kita dianggap umat Nabi Muhammad nyaman, akan tetapi jika orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad mau kemana? Tidak ada pintu pertolongan nanti kecuali melalui Rasulullah, sementara Rasulullah tidak menganggapnya. Ketahuilah, jika di padang mahsyar kita akan mencari Nabi Muhammad, tidak akan ketemu. Kalau kita di padang mahsyar mencari Rasulullah, tidak bisa, karena manusia mulai zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti berkumpul di satu padang yang luas. Kita tidak akan bisa mencari Nabi Muhammad. Tetapi jika Nabi Muhammad yang mencari, kita akan ketemu. Maka saat ini kita membuat kartu nama yang jelas.
Kita membuat di hati kita ini kartu nama kecintaan agar bisa dikenali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti yang menghampiri kita, membawa, mengambil tangan kita, ayo, dan akan digiring kita ke telaga Kautsar, akan diambilkan air dari telaga Kautsar dengan tangan Nabi Muhammad sendiri. Dan ketahuilah, siapapun yang meminum air telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Semoga ini golongan kita, amin ya rabbal alamin. Maka majlis ini adalah majlis untuk mencetak kartu nama. Ayo, bagaimana agar kita nanti diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan akan keselamatan umat beliau adalah ahli surga, baru Nabi Muhammad mengatakan, sekarang aku sudah puas wahai Jibril. Setelah malaikat Jibril pergi, giliran malaikat Israel yang datang. Masya Allah. Giliran malaikat Israel yang datang. Malaikat Israel sopan, ya Rasulullah, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawamu jika engkau izinkan. Kalau enggak, aku balik lagi ya. Kalau kita dapat seperti itu gimana? Kita didatangi malaikat Israel. Tapi permisi, dicabut sekarang, nanti aja, ini tokonya lagi ramai. Mau panen ya. Giliran setelah panen, sudah panen loh ini. Ntar masih nanam, wah. Coba kayaknya kita panjang lah, ingin hidup lebih panjang lagi. Manusia itu ulul amal. Nabi Muhammad mengatakan, lakukan wahai Israel. Karena itu perintah dari Allah. Baik ya Rasulullah. Akhirnya, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad. Dan di saat mulai dicabut Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, ya Israel, apa ini? Malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Sakit ya Israel? Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sungguh kematian itu ada sakaratul maut. Suatu keadaan yang sangat dahsyat, mengerikan, sakit. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai Israel, apa enggak ada cara yang lebih halus untuk mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi-nabi yang lain pun tidak aku cabut seperti ini. Ini sangat halus ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sadar, wahai Israel, jika ini cara yang paling halus masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku, wahai Israel? Masya Allah. Dalam keadaan seperti itu masih ingat kita. Dijawab malaikat Israel, kalau bahasa orang sini mungkin, ya umatmu orang biasa ya Rasulullah, aku cabut saja, kerak, begitu dah. Nabi Muhammad sadar makna ini. Sakit? Sangat sakit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, sakaratul maut sangat mengerikan. Takut Nabi Muhammad itu di saat umatnya waktu sakaratul maut, karena begitu suasananya mengerikan, bisa menjadikan orang lupa, lalai, takut dicabut imannya, hilang imannya di saat sakaratul maut. Maka Nabi Muhammad mohon, ya Allah, sakaratul maut sangat mengerikan dan sangat sakit. Aku takut umatku tidak mampu, tidak tahan dengan sakaratul maut. Maka ya Allah, berikanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, agar mereka mati dalam keadaan tenang, tidak merasakan sakit yang sangat ya Allah. Ketika dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah itu Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau dalam keadaan merasakan sakaratul maut yang luar biasa, karena termasuk sakaratul maut kita semua. Maka umat Nabi Muhammad kalau mati merasakan sakaratul maut sakit, tapi tidak sesakit dengan umat yang lainnya, karena sudah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa. Laki-laki kita yang dibikin. Dan kemuliaan Nabi Muhammad memang tidak ada batasnya. Luar biasa. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, ini kebaikan kepada kita Nabi Muhammad. Inilah yang menghantarkan kita untuk cinta Nabi Muhammad. Belum lagi nanti di mahsyar, bagaimana Nabi Muhammad di mahsyar.
Nabi Muhammad di padang mahsyar, lihat, di saat manusia pada bingung, di saat manusia pada gundah, di saat manusia pada merasakan capek, mereka pada ingin mencari pertolongan sehingga berbondong-bondong manusia itu pergi ke Nabi Adam, minta tolong, wahai Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia.